di Obras, obrolan santai sepada Mas. Tempat kita ngobrol tapi juga penuh dengan inspirasi. Bener banget Arum. Hari ini tema kita gak kalah seru, yaitu cita-citaku tentara. Wah, pasti seru banget nih. Siapa sih yang gak kagum sama sosok tentara yang gagah, disiplin, dan juga selalu siap membela negara? Betul, dan lebih spesial lagi, sekarang kita kedatangan narasumber yang hebat, yaitu seorang tentara yang siap berbagi pengalaman yang inspiratifnya. Ya. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik-baik saja. Alhamdulillah. Kami juga senang sekali Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya Pak. Sama-sama. Mungkin untuk pengawalan, Bapak bisa perkenalkan diri Bapak dulu secara lebih detail dan lebih dalam. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya I Gusti Ngurah Sudianta. Pangkat sudah jelas, Sersan Mayor. Saya jabatan Bakti TNI Koramil 0824 20 Emas. Untuk keluarga, saya tinggal di Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari. Anak saya 2, kemudian istri 1. Alhamdulillah, anak saya juga sudah bisa mengikuti saya. Posisi sekarang ada di Papua dalam melaksanakan penugasan. Wah, keren banget. Jadi anak-anak Bapak juga mengikuti jejak Bapak ya Pak? Betul sekali, Alhamdulillah. Baik Bapak, pertanyaan pertama, boleh Bapak ceritakan sejak kapan Bapak punya cita-cita menjadi tentara seperti sekarang ini Bapak? Ya, kaitan cita-cita, sebetulnya semuanya generasi kita itu, kita seperti saya juga bercita-cita mulai duduk di SMP untuk cita-cita untuk menjadi tentara. Karena pada saat SD, cita-cita saya bukan jadi tentara tetapi jadi guru. Nah, kemudian peralihan perkembangan situasi, karena saya dasar senang mengikuti atletik, akhirnya berkompilasilah saya punya cita-cita arahnya lari ke tentara ataupun militer. Kemudian dengan saya dari SMP itu berlatih dengan keras, kemudian mengikuti lomba-lomba untuk mengejar cita-cita itu, saya tetap berusaha, berlatih dan belajar seperti itu. Wow, ternyata dari SMP ya Bapak. Betul. Pengen jadi tentara. Iya. Oke, next question nih Pak. Ya. Dulu, apa yang membuat Bapak itu ingin tertarik menjadi tentara? Apa dulu itu Bapak tuh sering melihat upacara atau Bapak dulu punya panutan tertentu nih yang buat Bapak tuh pengen banget jadi tentara? Ya, ceritanya cukup panjang sebetulnya. Kenapa kok saya punya cita-cita kepingin masuk militer atau tentara? Ini sebagian adalah meneruskan cita-cita bapak saya. Karena apa? Karena cita-cita bapak saya menjadi pejuang. Dalam arti beliaunya tahun 1965. Beliaunya mau mengikuti serdadu. Berhubung tidak diizinkan sama kakek saya, akhirnya saya mempunyai inspirasi kepingin melanjutkan cita-cita bapak saya untuk menjadi tentara supaya bisa kita sama-sama berjuang dengan rekan-rekan yang lain mempertahankan dan melanjutkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Keren, abis. Jadi itu seperti inspirasi Bapak ya Pak untuk lebih semangat. Ya. Jadi kalau memang ayah Bapak tidak bisa menjadi seorang tentara, Bapak pasti bisa melanjutkan cita-cita ayah Bapak. Betul. Ya. Baik Bapak. Dulu waktu sekolah, Bapak
melakukan, Bapak ingin apa? Melakukan apa saja ya Pak supaya cita-cita Bapak itu bisa tercapai? Apa Bapak dulu ikut latihan khusus, belajar khusus, atau malah ikut ekstra-ekstra begitu Pak? Oke. Hal-hal yang menunjang untuk saya bisa masuk ke arah tentara atau arah militer, yang pertama saya harus betul-betul belajar dengan tekun. Kenapa kok saya harus belajar? Karena di situ ada tes akademik. Karena ada tes akademik yang akan dinilai dari pengetahuan, sampai di mana pengetahuan kita. Nah, kemudian di situ ada juga tes kesegaran jasmani atau garjas. Saya harus ngejar ini. Ngejar, saya latihan. Dulu saya punya moto, tiada hari tanpa lari. Itulah yang bisa mendorong cita-cita saya bisa berhasil. Di samping sambil melanjutkan cita-cita, di situ saya juga berkompeten di sekolah, dan alhamdulillah saya dapat penghargaan juga dari sekolah itu dengan mengikuti atletik. Karena saya mengikuti atletik dari kelas 3 SMP. Dengan itulah menunjang saya untuk gimana caranya garjas itu bisa nilai 100. Alhamdulillah saya garjas keseluruhan nilainya 100. Kemudian kita juga harus belajar psikologi. Karena psikologi salah satu yang berkompeten untuk supaya diterima di dalam tes menjadi militer ataupun tentara. Kemudian ada juga kita belajar wawasan-wawasan kebangsaan, karena itu dalam akan ada tes mental ideologi. Maka dari itu, makanya dengan adanya saya berusaha seperti itu, akhirnya alhamdulillah juga saya sekali melaksanakan tes militer langsung gol. Wush, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jarang sekali ada yang seperti ini ya, Iya. sepertinya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terus proses masuk tentara itu susah tidak Pak? Mulai daftarnya gimana, terus pendidikannya sampai bertugas di Angkatan Darat, Laut, Udara, terus satu lagi nih ya Pak. Apa saja tantangan paling berat waktu seleksi itu Pak? Kaitan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya, kita harus menyiapkan dari awal. Hanya penyiapan dini. Yang pertama itu kita harus menyiapkan administratif atau administrasi, ijazah, akte, kemudian lamaran, surat lamaran itu, surat persetujuan orang tua, banyak sebetulnya kaitan administrasi. Karena nanti administrasi juga penentuan yang bisa menentukan antara lulus atau tidak lulusnya seorang calon tentara. Nah, kemudian kita harus juga fisik juga tadi itu. Fisik disiapkan betul. Karena tahapan-tahapan itu kalau sudah kita laksanakan, alhamdulillah pasti akan bisa berhasil. Nah, kaitan tantangan-tantangan yang berat sebetulnya tidak ada sebetulnya. Tidak ada tantangan yang berat. Yang penting satu, ada keinginan, ada niat. Kalau sudah mau berusaha, pasti bisa. Nah, tidak ada namanya suatu keberhasilan tanpa usaha. Benar, benar banget itu. Ya, kalau kita sudah berusaha, berlatih, belajar, dan semangat, pasti saya yakin 100% pasti akan berhasil. Karena apabila ada adik-adik mungkin kepingin masuk tentara, jangan bahasa mencoba-coba itu dipakai. Yakin saya harus berhasil. Itu yang dipegang. Jangan hanya saya mau nyoba-nyoba. Itu malah akan meragukan. Yakin saya harus bisa. Orang lain bisa, saya harus bisa. Itu harus punya moto seperti itu. Toh juga nanti bila mana belum rezeki, itu adalah rezeki yang tertunda. Bukan berarti tidak berhasil, keberhasilan yang tertunda. Masih ada waktu untuk mengikuti yang
ke depannya lagi. Karena apa? Kenapa kok ada sampai mungkin adik-adik pernah dengar bahwa ada yang daftar gagal? Bukan karena gagalnya, karena persaingannya yang ketat, pengambilannya juga dari contohnya. Ini sebagai contoh. Yang diambil contohnya 500 orang. Sedangkan yang mendaftar 2.500 otomatis itu saingan. Makanya itulah perlu penyiapan. Apabila nilainya adik-adik itu nanti pada saat mengikuti tes nilainya sudah masuk peringkingan yang di atas atau nilainya sudah tinggi, saya yakin tidak akan bisa tergeserkan sama apapun. Uang tidak menjamin untuk menjadi tentara. Ya. Nilailah yang menentukan. Apabila nilainya adik-adik bagus, bahkan nilainya 100, jasmani 100, akademik 100, psikologi 100, administrasi 100, kesehatan goal, tidak akan ada tergeser sama siapapun dan uang berapapun. Jangan sampai kepengaruh dengan hal-hal yang negatif. Karena masuk tentara sebetulnya tidak ada yang menggunakan uang. Pendaftaran tentara tidak ada yang menggunakan uang. Yang digunakan adalah hasil nilai. Siapapun nilainya bagus, nilainya tertinggi, itulah yang akan berhasil. Contohnya saya sendiri. Saya tidak membuka yang lain-lain, tetapi saya pakai contoh saya sendiri. Saya tahun 94 mendaftar. Mohon maaf, karena saya tidak punya uang. Saya tidak pernah berprinsip bahwa saya mau jadi tentara dengan uang. Karena saya memang tidak punya uang. Saya mengandalkan nilai saya. Kalau nilai saya sudah bagus, saya yakin. Alhamdulillah satu kali saya gul. Itu sebagai panduan dan juga seperti anak saya kemarin juga. Saya menceritakan di pribadi saya. Anak saya juga tes. Tidak perlu ada sogok-sogok itu, tidak ada. Itu omongan orang. Pada kenyataan kalau nilainya dia bagus, saya yakin akan sukses. Buktinya sekali masuk, istilah bahasanya kasarannya di kampung-kampung gelundung wae. Nah, seperti itu. Yang penting nilai. Makanya kalau adik-adik punya cita-cita, dari sekaranglah dipersiapkan. Fisik, mental, akademik. Yang harus disiapkan. Belajarlah dulu. Belajar dari buku, belajar dari lingkungan. Harus betul-betul dipersiapkan. Kesehatan harus dipersiapkan. Supaya nanti apabila saatnya tes nanti kita sudah siap betul. Fisik dan mental. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, keren banget. Ternyata tanpa uang kita bisa. Iya, dilihat dari motivasi Bapak ini, pasti banyak sekali pengalaman yang pernah Bapak jalani ya Bapak. Betul. Benar-benar menginspirasi. Ternyata Bapak ini keterima TNI karena nilai murninya, karena dirinya sendiri tanpa uang. Alhamdulillah, gitu, ya. Bapak. Iya, keren banget Bapak. Selain fisik yang kuat Bapak, terus pasti mental juga harus tangguh. Betul. Bagaimana sih cara Bapak menjaga semangat dan kedisiplinan setiap harinya biar Bapak tetap konsisten gitu? Bagaimana caranya? Nah, kaitan menjaga fisik, kita harus selalu punya target. Kita harus punya target. Targetnya apabila ada waktu, atau disisihkan, bahkan harus disisihkan waktu itu untuk latihan. Olahraga, mungkin entah lari ataupun jalan santai, bisa, tidak jadi masalah. Tetapi nanti pada saatnya nanti pelaksanaan itu usahakan tetap lari. Karena lari itu dalam tes itu perhitungannya menit atau dihitung 12 menit. Mampunya berapa kilo? Karena dalam tes dalam 12 menit itu harus mampu lebih dari 3.000 meter atau lebih dari 3 kilo.
Kalau saya dulu tes pertama saya tes 3.400 itu dalam 12 menit. Kemudian restock atau pull up itu harus disiapkan juga karena nilainya nilai tinggi itu. Kalau pull up-nya nilai 100 itu 18. Harus murni dan lurus. Makanya harus belajar dari awal. Kalau tanpa berusaha nanti tidak akan mampu, berat. Kaitan pull up itu. Kemudian sit up. Kita sit up itu fungsinya banyak, menjaga kesehatan kita juga di samping menjaga fisik. Sit up itu akan mengunci perut kita dan berusaha untuk menjaga kestabilan postur kita. Bukan hanya sekedar sit up. Sit up itu fungsinya menjaga postur kita juga itu. Perut kita kencang. Berarti postur kita akan lebih bagus posisinya. Karena dia akan terkunci. Tidak akan mungkin berlemak dia. Dipompa terus. Kenapa? Karena perut kita juga akan kuat. Akan kuat. Walaupun diterpa apapun akan kuat. Kemudian push up. Push up itu ada kekuatan lengan. Bila mana adik-adik nanti menjadi tentara, di situ akan mengangkat senjata, latihan, pada latihan nanti pendidikan mengangkat barbel, biar kuat. Karena fisik kita itu yang paling utama mau masuk militer. Harus fisik yang kuat. Di samping IQ, akademiknya, seperti itu. Nah, bila mana nanti itu sudah siap, otomatis ibaratnya kita sudah siap tempur untuk mengikuti tes seleksi masuk tentara, baik tamtama prajurit karir, secaba prajurit karir maupun perwira prajurit karir atau PAPK, BAPK maupun CATAPK itu. Nah, bisa juga nanti apabila itu tidak bisa di situ, karena adik-adik bisa juga lari ke kedinasan. Itu pun latihannya nanti juga sama dengan tentara, tidak jauh beda. Karena kedisiplinan lah yang akan ditumbuhkan di situ, ditumbuh kembangkan. Tanpa disiplin, adik-adik tidak akan berhasil, saya yakin. Pupuklah disiplin mulai sekarang, mulai sekolah, belajar disiplin. Kalau saya lihat yang sudah ada di sekolah ini, contohnya adik-adik mengikuti kepaskibrakaan, itu salah satunya mendidik disiplin. Seperti yang sudah kami ajarkan pada saat perekrutan pengibar bendera pusaka, itu sudah kami tekankan, sudah kami ajarkan di situ kedisiplinan. Dan mengikuti acara kegiatan kepramukaan itu juga salah satu di situ akan mendidik disiplin dari dasar. Makanya jangan dihindari. Kalau ada ekstra kurikuler baik kepramukaan, kepaskibrakaan, ikuti saja. Karena itu kita belajar dari bawah. Tidak ada orang pinter, orang mampu langsung mampu. Harus meniti dari bawah. Saya yakin akan bertahan lama dan mereka akan juga bisa nanti semakin dia pengalamannya tambah banyak, berarti dia tingkat kedisiplinannya dia akan lebih mapan. Seperti itu. Ini airnya boleh diminum, Pak? Oh iya. Tadi kan katanya itu ya Pak, kan kalau putra itu ada sesi lari 12 menit itu harus lebih dari 3 km. Terus harus ada pull up juga. Itu kalau putri juga seperti itu enggak Pak? Atau lebih ringan? Sama, putra maupun putri kaitan mau masuk militer itu sama. Cuma nanti ada kategori-kategori yang untuk putri ada kategorinya, untuk putra ada kategorinya. Kalau putri paling tidak nanti tidak dituntut sampai di atas 3.000. Tetapi apabila ada yang nyampe 3.000, berarti itu nilainya sudah beda. Mereka itu akan mendapatkan nilai maksimal. Terbaik Terbaik seperti itu. Nah,
Sebetulnya tidak dibatasi kalau masalah, karena ada loh, ada dari calon prajurit yang putri mampu sampai 3.000 dan bahkan ada yang lebih. Karena ada kalanya dasarnya mereka itu olahragawan atau atletik. Oh iya. Seperti itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Dulu waktu saya SMA, ada rekan saya itu putri atletik, saingan saya. Tetapi memang dia dimasukkan di kelompok putri. Kita di kelompok putra. Saya 2 orang, dia teman saya cuma 1 orang yang putri. Itu saingan, selalu dia nomor 1 di tingkat putri. Makanya kalau mereka itu dia masuk ke militer, yang jelas mereka akan mampu mengejar nilai maksimal. Seperti itu. Kalau masalah yang lain mungkin pull up-nya mungkin ada kategorinya nanti untuk putri. Tidak harus 18, tetapi kalau mampu 18 itu lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Keren. Itu Pak, kalau putri saya pernah lihat di sosmed katanya yang kan segini ya Pak. Iya. Habis itu nanti gini segini. Betul karena sistem restoknya tidak sama dengan yang putra. Iya. Tidak sama. Kalau yang putra kan harus lompat tinggi. Iya. Nah, kalau yang putri di bawah. Jadi kayak sejajar gitu. Karena tidak harus lompat ke atas, karena dia mainnya cuma buka belakang ini. Kekuatan yang intinya kekuatan tangan, lengan, ya kekuatan lengan. Termasuk yang lain mungkin kalau sit up-nya juga ada bedanya juga dia. Ada bedanya, tetapi cuman masalah teknik penilaiannya nanti ada tersendiri. Ada tersendiri nanti. Kita memang beda-beda kategorinya ya. Iya. Putra dan putri. Yang putri lebih Lebih ringan lagi. Ya, ya, lebih Pak. ringan karena seperti ini kan kaitan putri itu kan kekuatannya tidak sama dengan putra. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang wanita ataupun putri dia juga mampu seperti seorang putra. Ya. Ini seperti itu ya, karena persamaannya itulah yang dicari nanti. Karena banyak yang menyebut bahwasanya putra mampu, putri pun mampu, kan seperti itu. Ya. Ya. Keseimbangan seperti itu. Makanya jangan sampai meremehkan putri. Ya. Karena putri dan putra itu sama, sejajar, mampu. Nah, seperti itu ya. Oke, next question. Pasti kan Bapak waktu bertugas itu ya, pasti ada dong banyak pengalaman seru. Ada tidak Pak salah satu pengalaman yang paling berkesan selama Bapak itu menjadi seorang tentara? Ini orang sengsara apa orang susah? Pengalaman yang paling berkesan. Oh, yang berkesan. Selama saya melaksanakan dinas, mulai dari pendidikan tahun 95, karena saya pendaftaran dulu 94, pendidikannya di 95, karena lamanya masa pengumuman itu, mulai dari pendidikan sampai saya penugasan, kalau kesan selama saya dinas, sebetulnya banyak. Ada kesan yang mengenakan dan ada yang juga yang tidak mengenakan. Lah itulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup tidak semestinya orang itu akan merasakan enak, tidak semestinya orang akan merasakan tidak enak. Karena kita itu sebagai abdi negara, kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, kalau kisah enak, sebetulnya kita itu lebih banyak yang enak sebetulnya. Kenapa? Kenapa saya bilang enak? Satu, kita masuk tentara itu rekan-rekan kita itu banyak. Dari tidak kita kenal, menjadi kenal. Tadinya kita kenal cuman
di sekolah itu contohnya cuma 40 orang, 50 orang, sekarang ribuan orang lah yang kita kenal. Dan masukan-masukan dari rekan lain-lain provinsi itu perbedaan-perbedaan baik agama, adat istiadat, di situ akan muncul semua saling mengisi. Nah, itulah enaknya kita. Dan kaitan penugasan juga, kita di dalam penugasan juga itu ada seninya. Ada seninya karena kita bisa masuk hutan. Kalau adik-adik mungkin refreshing tamasya akan mencari kan, mencari hutan yang harus dini, mencari tempat-tempat yang indah. Kalau kita sudah masuk tentara itu tanpa membayar masuk ke tempat-tempat yang indah itu gratis kita. Gratis. Karena apa? Pemandangan alam itu kita akan rasakan secara nyata langsung. Baik dari ketinggian, kita naik tebing, kita lihat dari atas ke bawah, pemandangan yang indah. Di situ kita rasakan betapa indahnya Indonesia ini, betapa megahnya negara kesatuan Republik Indonesia, dan luasnya kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Makanya kita dimanapun tentara berada, pasti hidup, tidak ada namanya kesusahan untuk mencari kehidupan di wilayah-wilayah itu. Karena luasnya negara kita, indahnya negara kita, dan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya banyak. Itulah yang kita senang. Akhirnya tanpa kita harus susah-susah mencari, pada saat penugasan saja kita sudah langsung bisa menikmati di situ. Tidak usah kita susah untuk harus naik mobil, harus mencari, membayar tiket sembarang. Iya apa enggak? Ya. Coba ke kebun binatang, mau melihat binatang, kan harus bayar. Ya. Kalau kami sebagai tentara tidak perlu membayar, langsung di hutan itu lihat, mau cari rusa ada, mau cari kasuari ada, mau cari burung-burung seperti rangkok, kakak tua, dan burung-burung yang lainnya, indah-indah betul. Tidak perlu kita bayar. Itulah istimewanya. Menjadi tentara, apapun pengalaman, akan lebih banyak pengalaman kita di lapangan daripada kita di hombis. Seperti itu. Itulah kenang-kenangan kita. Kita bisa menyatu dengan alam. Maka dari itu, itulah yang membuat bahwa kita itu tetap semangat untuk berjuang, membangun negara kita bersama-sama rekan-rekan dan pemuda-pemuda yang kepingin akan mengejar cita-citanya untuk menjadi penerus cita-cita para pahlawan kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, yang memperjuangkan negara NKRI. Maka dari itu, mungkin adik-adik nanti yang kepingin bercita-cita ke arah masuk militer ataupun tentara, persiapkan diri adik-adik yang mulai dini supaya bisa siap segala-galanya. Saya kira itu. Banyak sekali ya pengalamannya ya. Aduh, saya juga pengen ngeliat hewan-hewan seperti itu, Bapak. Iya. Sampai masuk ke hutan. Banyak, iya betul. Karena kita gratis, tidak ada yang minta bayaran atau apa. Kita bisa menikmati alam kita itu. Di samping kita harus lebih waspada karena setiap tempat penugasan kita punya moto, tidak ada sejengkal tanah pun yang aman. Kita harus waspada, hati-hati dimanapun, baik di Jawa, baik di luar Jawa, maupun di luar negeri, ataupun di negara lain. Seperti itu. Harus kita waspada, hati-hati. Masuk tentara selalu siap siaga. Seperti itu. Siap membela negara. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di TNI kan ada beberapa bagian ya, seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Boleh dijelaskan sedikit nggak apa perbedaan tugas dan tanggung jawab di masing-masing angkatan itu? Baik, kalau TNI, khususnya Tentara Nasional Indonesia yang dinaungi oleh Mabes TNI, memiliki 3 matra. Ada matra darat, matra laut, dan matra udara. Di situ Angkatan Darat
Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tugas masing-masing itu ada tugas pokok mereka. Bila mana Angkatan Darat, mereka menempati sistem perjuangan semesta di darat. Kalau Angkatan Laut, mereka akan menjaga keutuhan wilayah NKRI di wilayah laut. Bila mana ada rongrongan yang melalui perairan atau laut, mereka lah yang bertugas untuk mengatasinya. Begitu juga Angkatan Udara. Bila mana ada serangan ataupun siber dari luar atau dari negara asing, ataupun pesawat yang tanpa izin masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka lah yang bagian untuk mengatasi permasalahan lewat udara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bila mana lewat darat, kalau ada kekacauan, serangan yang melalui darat, Angkatan Darat lah yang akan menyapa duluan, akan menghadapi duluan. Seperti itu. Di situ pun tingkat di Angkatan Darat juga banyak cabang-cabangnya. Angkatan Laut juga seperti itu, Angkatan Udara juga seperti itu. Karena masing-masing kecabangan mempunyai fungsi masing-masing juga. Tidak seluruhnya dianggap, itu masing-masing fungsi. Kecabangan A, B, C masing-masing punya fungsi dan tanggung jawabnya. Seperti itu. Kita banyak ya tugasnya. Betul sekali. Karena tentara itu makanya di situ harus profesional. Ya. Kalau mereka profesional di bidang persenjataan, khusus di persenjataan. Kalau mereka harus profesional di bidang pertempuran, dia harus akan siap di pertempuran. Apabila dia profesional di bidang pertanian, dia akan difokuskan di bidang pertanian. Seperti itu. Seperti sekarang lagi trennya dari presiden kaitan masalah swasembada pangan. Makanya ini ada yang akan membentuk prajurit yang profesional di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, seperti itu. Itu dibentuk. Ya, sudah dibagi. Iya. Keren. Dibagi-bagi sesuai dengan kecabangannya, Mas. Ya, keterampilannya. Iya, betul. Terus saya waktu itu kan pernah dengar ya Pak, ada satuan khusus seperti Pampres, ya. Marinir atau Kopaska, itu juga bagian dari TNI ya Pak? Betul. Pampres dalam hal ini mereka masuk kecabangan di Angkatan Darat. Kecabangan Angkatan Darat itu banyak. Seperti saya bilang tadi, ada itu kecabangan infanteri, ada kecabangan seni, ada kecabangan artileri, ada kecabangan ajen, ada kecabangan keuangan, ada juga kecabangan Pampres, ada kecabangan yang lain-lain juga banyak. Ya, membahas kaitan masalah Pampres itu bagian dari TNI Angkatan Darat. Nah, kecabangan Pampres itu beliaunya memiliki tugas khusus, yaitu pengamanan presiden. Nah, sesuai dengan singkatan adalah pasukan pengamanan presiden. Nah, di situ juga itu ada kelompok-kelompoknya tersendiri. Nah, grup A contohnya, khusus pengamanan presiden baik di dalam maupun di luar. Kelompok B contohnya, pengamanan tamu negara. Blok C contohnya, pengamanan wakil presiden, contohnya seperti itu. Nah, kelompok D contohnya, melayani dubes atau yang lain-lainnya. Makanya itu ada masing-masing tugasnya, profesionalismenya masing-masing mereka. Memang di situ namanya Pampres, tetapi
mereka tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing, makanya pas pampres itu merupakan tugas khusus mereka, dan mereka juga akan memahami tentang kaitan hukum, karena mereka akan berkaitan berbentur dengan suatu kejadian yang akan di mana dalam pengamanan presiden, wakil presiden, tamu negara itu harus tahu aturan. Makanya mereka memegang aturan, batas-batas mana aturan-aturan yang harus dijalankan sama mereka supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya yang dikawal, yang diamankan itu tidak ada sampai ada halangan maupun rintangan di jalan maupun di tempat presiden, wakil presiden, tamu negara bertempat atau pas posisi ada kegiatan apapun di lapangan. Seperti itu. Kemudian kaitan dengan marinir. Marinir dengan Kopaska itu merupakan satuan TNI yang masuk dalam kerangka Angkatan Laut. Masuk AL, Angkatan Laut, ya. Kalau marinir dia bertugas di darat. Tugas-tugasnya berat juga, karena mencangkup situasi kondisi baik darat maupun laut, ya. Mereka juga, karena mungkin adik-adik pernah dengar marinir pelaut. Nah, mereka akan melaksanakan orientasi ke laut dalam rangka mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila mana ada serangan-serangan, apapun sabotase di darat maupun di laut, itu marinir. Kalau Kopaska itu adalah pasukan khusus. Pasukan khususnya itu Angkatan Laut. Itu adalah pasukan amfibi. Pasukan amfibi. Tugasnya itu mengatasi sabotase laut, bawah laut. Mereka akan main seperti yang adik-adik mungkin pernah lihat kapal selam. Beliaunya yang akan ngambil nyari ke sana itu, karena beliaunya sudah mempunyai scuba. Namanya kalau mereka sudah menempuh itu, dia akan menggunakan brigade scuba. Nah, itu pun merupakan pasukan khususnya Angkatan Laut. Kalau Angkatan Darat, pasukan khususnya itu Kopassus. Sama, nggak jauh ada bedanya. Cuma posisinya Kopaska, posisinya merupakan pasukan amfibi bawah laut, sedangkan Kopassus pasukan darat. Seperti itu. Ternyata macam-macam ya tugasnya. Iya. Dari yang di darat. Iya, betul. Karena NKRI ini khususnya Indonesia memiliki laut yang luas dan daratan juga yang luas. Seperti itu. Ya, Bapak kan sudah ahli, jadi yang mengerti sekali ya. Iya, sangat. Kalau di zaman sekarang, Bapak, gimana sih cara anak muda bisa meneladani semangat para pahlawan? Walaupun nggak harus angkat senjata seperti dulu gitu. Oh, iya. Cara di zaman sekarang itu seperti mungkin. Iya. Untuk generasi muda kita, seperti adik-adik, itu makna dari Hari Pahlawan maksudnya nggak? Iya. Kalau Hari Pahlawan yang mengandung kaitan dengan kemiliteran ataupun ketentaraan, memang betul. Makna yang terkandung di dalam Hari Pahlawan dengan tentara itu merupakan makna yang pertama, yaitu peduli sebagai menteladani jiwa
juang para pahlawan. Artinya, momen Hari Pahlawan itu merupakan refleks dari tentara dalam menjadikan contoh Hari Pahlawan itu untuk memupuk keberanian, pengorbanan, dan jiwa semangat juang dari pahlawan yang sudah mempertahankan negara kita sesuai dengan tugas-tugas yang telah diemban. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung yaitu memupuk keseimbangan, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena tentara tugas pokoknya adalah melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI setelah apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Ya tidak? Ya. Beliau-beliaunya itu berjuang. Jangan sampai ada negara lain yang akan menguasai lagi. Makanya itulah tugas pokok atau tugas utama TNI adalah melindungi dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti itu. Kemudian makna yang lain, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Seorang TNI, seorang tentara harus memiliki wawasan kebangsaan. Tanpa wawasan kebangsaan, negara kita, generasi-generasi muda kita tidak akan bisa mempertahankan negara yang sudah diperankan para pahlawan kita. Karena dasar dari kita mengerti wawasan kebangsaan, kita akan tahu bagaimana arti perjuangan para pahlawan yang sudah meneteskan darahnya mempertahankan negara NKRI ini. Kemudian yang dimaksud tadi kaitan masalah Hari Pahlawan dengan adanya simbolis pahlawan yang disebutkan, perjuangan yang disebutkan yang terjadi dulu di Surabaya itu merupakan simbol yang dicetuskan dalam Hari Pahlawan dengan perjuangan yang heroik di mana banyak menimbulkan korban dan juga tidak sedikit harta benda yang harus ditinggalkan. Tetapi itulah yang penyemangat seorang tentara akan melanjutkan perjuangan yang sudah diberikan oleh para pahlawan kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Siapa lagi yang akan mempertahankan? Itulah tentara. Keren. Oke, seperti itu. Ternyata memang banyak banget maknanya ya, Ya. Kak. Benar. Ya benar banget sih, Kak. Terus Yang tentunya begini adik-adik, tentara tidak bisa berdiri sendiri. Itu semua akan dibantu, akan kerjasama bersama masyarakat, tokoh agama, dan warga negara Indonesia yang lain. Karena apa? Karena tentara nggak bisa berdiri sendiri. Semua warga dan lapisan masyarakat, semua warga negara Indonesia, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bila mana seperti perang konvensional contohnya, memang tentara di depan. Tetapi di belakang itu masyarakat tetap akan membantu generasi-generasi muda kita sebagai patriot bangsa mereka. Makanya remaja-remaja kita banyak yang diarahkan untuk menjadi atau mengikuti bela negara, tujuannya seperti itu ya. Makanya adik-adik pernah dengar bahwasanya mengikuti bela negara untuk mengetahui, untuk memiliki kemampuan
bahwa kita ini bagian dari negara NKRI, kita harus ikut membela. Nah, kita harus ikut membela. Makanya dari itu bukan tentara saja. Makanya jangan takut masuk tentara. Oh nanti kita perang. Tidak. Karena zaman sekarang seperti tadi, pertanyaan adik-adik, mengisi kemerdekaan bukan harus dengan mengangkat senjata. Makanya mengisi kemerdekaan sekarang ini dengan pembangunan dan belajar bela negara. Nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat, berarti kita sudah siap seperti itu. Betul. Keren banget Bapak. Baik Bapak, untuk yang terakhir, apa pesan Bapak untuk para siswa-siswi SMP yang punya cita-cita menjadi tentara juga seperti Bapak? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita harus belajar dan berlatih. Belajar dalam hal ini, adik harus memupuk akademik yang harus dipelajari supaya kita memiliki nilai yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, kemampuan IQ kita yang tinggi. Kemudian berlatih. Karena saat ini kalau pembelajaran musimnya adalah musim teknologi ya. Teknologi, masa era globalisasi, kita harus tahu perkembangan kemajuan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan masalah IT juga. Itu harus kita belajar, betul-betul belajar. Berlatih. Kita harus punya skill baik di bidang olahraga, seni maupun yang lainnya. Ya, sebenarnya berlatih baik entah sepak bola, entah voli, itu kan suatu kemampuan, skill. Suatu saat akan dibutuhkan. Itu bisa menjadi syarat juga. Seperti tahun yang lalu. Dicari calon secaba angkatan darat yang mempunyai keahlian di bidang bola contohnya. Itu bisa langsung diambil itu. Iya, itu prioritas biasanya. Yang contohnya sebagai pelari, di situ akan diambil, dimasukkan di link-link yang ada. Karena masing-masing angkatan itu mempunyai bagian tim-tim olahraga, tim pesilat, tim bola voli, tim atletik. Di situ akan dipilah-pilahkan. Makanya jangan takut. Yang penting adik punya skill. Skill apa saja. Yang kaitan dengan itu akan menunjang kesehatan juga. Ya kan? Iya. Kita olahraga otomatis gerak terus. Di situ akan sehat kita. Maka dari itu yang harus disiapkan. Masalah ilmu. Ya, ilmu pengetahuan. Kemudian kita harus mengetahui wawasan. Wawasan dalam hal ini baik kita harus mengetahui kaitan sejarah perjuangan bangsa. Karena di situ dalam tes suatu saat nanti akan ditanya, terutama di dalam mental ideologi. Sejarahnya negara ini dari mana? Maka dari itu adik-adik paling tidak mengetahui arah sejarah itu kayak apa dulu. Makanya kita harus memahami dan belajar, selalu belajar. Kemudian adik-adik juga seperti tadi harus menyiapkan dari awal. Baik fisik, kepribadian, disiplin yang tinggi, kemudian tadi sudah akademiknya, kemudian kesehatan. Jangan sampai kesehatan itu fatal. Makanya mulai dini harus disiapkan. Kalau ada kendala segera diobati supaya setelah sembuh adik-adik tidak bisa tes bisa gul seperti itu. Nah, di samping itu hindari permasalahan narkoba. Hindari juga masalah
bullying, Ya. judi online terutama. Apabila adik-adik nanti tersangkut di dalam HP, karena di situ HP sudah ada email. Iya. Adik pas mendaftar, kemudian pernah mengikuti judi online akan terekam di sana. Itu masuk dalam siber. Makanya apabila adik-adik nanti mau mendaftar ataupun tidak, jangan coba-coba ikut-ikutan judi online. Bahaya. Itu akan membahayakan diri adik-adik maupun keluarga nanti. Kasihan. Kalau sudah itu tertangkap siber, apapun harapan adik-adik berat untuk masuk di situ. Makanya hindari tersangkut masalah narkoba, hindari masalah judi online, bullying, maupun hal-hal yang negatif yang lain. Hindari pergaulan bebas. Semasih kita cita-cita belum terlaksana, yang diingat hanya belajar, belajar, dan belajar. Jangan sampai mengikuti hal-hal yang negatif. Belajar dari orang yang sudah pernah melaksanakan atau orang yang sudah berpengalaman. Jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan. Oke? Itu yang mungkin perlu saya sampaikan nanti. Secara umum adik-adik memang harus mempersiapkan baik dari materi, fisik maupun mental adik-adik. Saya kira itu. Wah, luar biasa banget ya Kak Agri. Ternyata untuk jadi tentara itu nggak cuma fisik yang harus kuat, Betul. tapi juga mental, tekad yang kuat, sama juga disiplin, Ya. juga Semangat gitu ya. Iya, harus semangat. Benar banget Arum. Dan terima kasih ya Bapak sudah mau berbagi pengalaman yang super inspiratif hari ini. semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman kita semua Betul. untuk berani terus bermimpi dan berjuang. Ya. Tetap semangat nanti. Ya. Siap, Bapak. Dan buat Sobat Obras, dimanapun kalian berada, jangan pernah patah semangat ya. Seperti yang dikatakan Bapak Gusti tadi, motivasinya sangat membantu sekali Bapak untuk Iya. mengubah mindset kita untuk lebih lanjut. Dan terus percaya teman-teman kalau cita-cita kita pasti akan tercapai kalau kita emang niat dan sungguh-sungguh. Betul. Ya, Ya, betul. oke. Jangan ragu-ragu seperti itu. Ya. Siap. Ya, sayangnya kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube sekolah kita untuk podcast yang gak kalah seru lainnya. Sampai jumpa. Ya.